Jadi ini layar utama. Di layarnya antum semua video ana jadi video utama. Iya Ustaz, saya Belum. lihat antum. Jadi video utama ya. Jadi yang layarnya besar itu ya. Iya. Oke, siap. Sudah difokuskan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana hingga hari ini di Indonesia adalah hari ke-22 ya. Jerman hari keberapa Mas sekarang? Sama Ustaz, hari 22. Taib. Yang mana hingga hari ke-22 ini Allah masih berikan kita dua nikmat yang sangat besar, yaitu adalah nikmat keimanan dan kekuatan. Mengapa dua nikmat ini sangat penting sekali? Karena dengan dua nikmat ini yang berasal dari Allah, kita sampai sekarang masih bisa berpuasa. Karena kalau kita lihat, sebagian saudara kita, ada yang Allah cabut nikmat kekuatannya. Dia punya keimanan, dia aslinya pengen puasa, tapi sama Allah nikmat kekuatannya dicabut. Entah karena sakit, ya, atau karena memang sudah usia senja, atau karena memang siang harinya dia harus mengkonsumsi obat-obatan sehingga tidak bisa puasa. Maka orang-orang seperti ini, mereka aslinya mau, mereka pengen banget puasa. Allah tidak diberi kekuatan sehingga mereka tidak dapat merasakan yang namanya nikmatnya puasa. Ya. Puasa itu memiliki nikmat para jemaah. Ya. Makanya sebagian salafus soleh mengatakan, sesungguhnya aku mendapati kenikmatan pada puasaku, yang mana aku nggak dapati kenikmatan ini ketika aku nggak puasa. Ya. Ini akan didapatkan ketika seseorang benar-benar menjiwai suatu ibadah. Ya. Ketika benar-benar menjiwai suatu ibadah, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar khusyuk dalam ibadahnya, maka dia sampai derajat yang namanya nikmat dalam beribadah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebagian saudara kita yang sebaliknya. Sama Allah diberi kekuatan, sama Allah diberi kemampuan, tapi sayangnya mereka tidak diberi keimanan. Maka kita dapati mereka siang hari bulan Ramadan tidak berpuasa. Siang hari bulan Ramadan dengan santainya merokok sambil mengendarai kendaraan. Ya. Mereka tidak malu kepada Allah maupun kepada manusia. Ini dua hal yang sangat penting sekali para jemaah. Patut kita syukuri. Kita sampai sekarang masih diberi keimanan, dan yang kedua sampai sekarang kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu bersyukur? Yang pertama jelas, bersyukur ini hukumnya wajib. Sebagaimana kalau kita dikasih sesuatu oleh orang, kita mengucapkan syukur, kita berkata jazakallah khair, terima kasih. Begitu pula ketika kita diberi karunia oleh Sang Maha Kuasa, tentunya kita harus lebih bersyukur lagi. Dan juga dalam rangka agar Allah mudahkan kita untuk dapat menuntaskan hari-hari terakhir ini. Kita semua tidak ada yang menjamin para jemaah apakah kita masih bisa hidup sampai hari-hari terakhir. Kita semua tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa berhari raya bersama keluarga. Tidak ada yang tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah beri kesempatan untukku bisa berpuasa sampai hari ke-22, maka berikanlah kesempatan untukku agar bisa menyelesaikan Ramadan kali ini. Kita bersyukur. Dan juga kita berharap kepada Allah agar Allah kasih kesempatan kita agar bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Ya. Dan berkaitan dengan syukur pula para jemaah dirahmati Allah, ada sebuah poin penting, ini sering saya sampaikan ketika saya
ngisi pengajian berkaitan dengan syukur, berkaitan dengan antara syukur dengan puasa. Ya. Atas nikmat Allah, kita masih bisa beribadah puasa Ramadan, kita masih bisa sholat taraweh, kita masih bisa membaca Al-Quran dalam keadaan aman. Nikmat aman adalah nikmat yang sangat penting para jemaah. Ya. Makanya tidak heran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dengan buah-buahan. Nabi Ibrahim yang pertama minta keamanan para jemaah, baru habis itu minta rezeki. Karena punya rezeki tapi keadaannya tidak aman, ini tidak ada rasanya sama sekali para jemaah. Maka patut kita syukuri. Sebanyak apapun kekurangan yang ada pada negeri kita, ya, sebanyak apapun ujian atau musibah yang Allah berikan pada negeri kita, ini jauh lebih ringan dibandingkan yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita, yang mana mereka melalui bulan Ramadan dengan penuh musibah. Mereka melalui bulan Ramadan dengan ketidaktenangan. Ya. Jemaah, kita alhamdulillah masih bisa bukber bareng sama teman-teman. Kita masih bisa sahur bareng sama keluarga, satu meja, ngobrol, ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Ya. Sebagian saudara kita, jangankan sahur bersama keluarga. Sebelum sahur, mereka dihujani dengan bom. Ya. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah lahum, walana al-maghfirah. Semoga Allah berikan mereka dan kita ampunan. Ya. Mereka insya Allah sudah tidak merasakan sakit lagi. Ya. Nah, ini patut kita syukuri para jemaah. Ya. Ini kadang kita lupa. Ya. Kita sibuk. Waduh, ini gimana ini? Apa? Orang-orang di sana kok nggak becus dan sebagainya. Kita mengeluh, gimana ini? Rusak negeri ini. Ya. Ternyata di sana ada yang lebih memprihatinkan keadaannya dibandingkan kita. Kenapa kita nggak mencoba bersyukur? Kenapa kita lebih banyak mengeluhkan? Ya. Kenapa nggak kita ganti aja sih cara berpikir kita? Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa makan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bekerja. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa sholat puasa dengan tenang. Kenapa cara berpikir kita nggak dirubah? Ya. Agar Allah memberikan hal yang positif, ditambah nikmatnya. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada sesama kita, ajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Marilah lebih banyak untuk mensyukuri dibandingkan mengeluh. Ini poin penting yang kadang kita lalai. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan momen paling istimewa dalam bulan yang mulia ini. Mengapa momen paling istimewa itu diletakkan di belakang? Kenapa Ramadan itu yang istimewa malah diletakkan di belakang? Kenapa nggak taruh depan aja? Maka para ulama menjelaskan minimal di sana ada 2 hikmah. Minimal di sana ada 2 alasan kenapa kok Ramadan itu yang istimewa diletakkan di belakang. Yang pertama, yaitu dalam rangka memberikan kesempatan untuk kita, yang mana ketika di awal Ramadan maupun di tengah Ramadan, ini masih belum maksimal. Sebagian kita yang mungkin di awal dan tengah Ramadan masih mencampuri puasanya dengan hal-hal yang negatif. Mungkin masih melihat hal-hal yang diharamkan, masih melihat aurat wanita, masih mendengarkan hal-hal yang melalaikan, masih bicara hal-hal yang buruk. Mungkin ada sebagian kita seperti itu. Atau yang ibadahnya belum maksimal. Sholat tarawehnya masih bolong-bolong. Ya, sholat wajibnya masih telat-telat. Ya, ada sebagian kita seperti itu ada. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan ini, kesempatan terakhir. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, manfaatkanlah untuk kalian agar bisa memperbaiki yang di awal. Ya, makanya ketika ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang umurnya yang sudah di usia senja, tapi sampai sekarang orang tersebut belum melakukan hal-hal yang positif. Ya. Jadi sudah tua tapi masih ya belum berubah.
ya, masih belum baik gitu ya. Malhal, ya, apa solusinya wahai Hasan Al-Basri? Aku umurku sudah usia senja, aku sampai sekarang amalku masih dikit, masih juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Solusinya apa ini biar aku tidak rugi? Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ahsin fi ma baqi yughfar laka ma madha. Perbaikilah yang tersisa, maka niscaya engkau akan diampuni apa-apa yang telah lalu. Nah, ini solusi para jemaah. Yang kita mungkin kemarin-kemarin masih banyak khilafnya. Ya. Yang kita kemarin-kemarin mungkin sholat rawahnya masih males-males. Ya. Maka ini kesempatan terakhir kita betul-betul memperbaikinya biiznillahi ta'ala yang telah lalu tidak akan dipermasalahkan oleh Allah. Tapi kalau yang terakhir ini saja kita tidak manfaatin, ya, lanjutan kalamnya Hasan Al-Basri, lanjutannya perkataan Al-Hasan Al-Basri, kalau kamu nggak memperbaiki yang sisa ini, ya, yu'khad laka ma madha wa ma baqiya. Kamu akan dipermasalahkan oleh Allah atas yang telah lalu dan yang tersisa ini. Nah, ini alasan yang pertama, agar kita bisa memperbaiki kualitas Ramadan kita. Alasan yang kedua, seandainya Ramadan diletakkan, seandainya momen paling afdol itu diletakkan di depan, ya, misalnya di 10 hari pertama, gitu ya, Lailatul Qadar di 10 hari pertama, misal. Apa kira-kira yang kita lakukan sekarang para jamaah? Bagaimana kondisi kita sekarang kira-kira? Ya. Mungkin sebagian kita lagi tidur. Ya. Sebagian kita yang lain mungkin lagi asik nonton film. Ya. Sebagian kita yang lain mungkin asik nongkrong. Ya. Kenapa demikian? Karena kita meyakini yang afdol sudah lewat. Momen paling istimewanya Ramadan sudah lewat, sudah kemarin, 10 hari pertama. Sekarang ya sudah, santai aja, buat apa? Nah ini, kalau yang afdol diletakkan di depan. Ya. Tapi karena yang afdol, yang paling istimewa diletakkan di belakang, maka momen-momen sebelumnya akan kita jadikan sebagai persiapan. Ya. 10 hari pertama kita persiapan, alhamdulillah. 10 hari kedua kita lebih persiapan lagi sehingga ketika memasuki 10 hari yang ketiga kita sudah dalam kondisi maksimal. Ya. Nah, ini dua alasan kenapa Ramadan itu afdolnya diletakkan di belakang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya sebelum kita memasuki ke tema utama ya tentang Lailatul Qadar, kemudian i'tikaf dan doa. Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masuknya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Di antara hal penting yang mesti kita lakukan adalah marilah kita berdoa kepada Allah minta istiqomah. Ya. Berdoa kepada Allah minta diteguhkan dalam ibadah. Kita bisa berdoa dengan doa-doa misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca ketika sebelum salam. Atau misalnya seperti doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau misalnya seperti doa untuk menghilangkan rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Minta biar dihilangkan rasa malas dari diri kita. Atau misalnya bisa dengan doa yang kita baca setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa ini atau ayat ini selain mengandung minta dari Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, doa ini juga mengandung minta kepada Allah agar ditetapkan di atasnya. Ya. Jadi mintalah kepada Allah istiqomah terutama di hari-hari terakhir. Yang tidak kalah penting pula selain kita minta istiqomah, yaitu minta agar amal kita diterima oleh Allah. Ya. Misalnya kita berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kapan dibaca? Sebaiknya dibaca setelah sholat subuh. Ya, meskipun di waktu lain ya boleh dibaca. Ya. Nah, ini kita minta semoga amal kita diterima. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian sudah capek-capek puasa, kita sudah letih-letih menahan ngantuk untuk melakukan sholat taraweh, tapi kemudian tidak diterima oleh Allah waliyadzubillah. Ya. Dan ada poin penting para jamaah,
Marilah kita berhusnuzon kepada Allah. Marilah kita berbaik sangka kepada Allah. Tidaklah Allah memudahkan kita melakukan ibadah sampai hari ini, kecuali karena Allah akan menerima ibadah tersebut. Ya, ini namanya husnuzon. Ya, jadi tidaklah Allah sampai sekarang mudahkan kita puasa. Tidaklah Allah sampai sekarang mudahkan kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan mungkin sebagian kita sudah ada yang khatam. Tidaklah Allah mudahkan kita sampai sekarang melakukan sholatut tarawih, kecuali dalam rangka karena Allah ingin menerima amal ibadah kita. Ini husnuzon yang bagus para jemaah. Dan kita tahu dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu, apabila hambaku berprasangka baik, maka itulah yang akan dia dapatkan. Nah, ini perlu kita jiwai, perlu kita letakkan dalam benak kita sikap husnuzon yang bagus seperti ini. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, poin terakhir sebelum kita memasuki poin inti para jemaah dirahmati Allah, marilah kita menghadapi 10 hari terakhir ini dengan taubat dan istighfar. Karena mungkin ada sebagian kita yang sampai sekarang mungkin hari-hari saat Ramadannya tidak jauh berbeda dengan hari-hari di luar Ramadan. Ketika di luar Ramadan, dia biasa melakukan maksiat. Pas Ramadan juga seperti itu. Sebagian kita di luar Ramadan, sholat wajibnya sering telat. Pas Ramadan juga tidak ada bedanya. Ya. Apa ini penyebabnya? Kira-kira apa penyebabnya? Kok bisa gitu loh? Aneh. Ya. Karena normalnya seseorang ketika Ramadan ini harusnya menjadi lebih baik. Itu normalnya seperti itu. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala sudah mensupport dia dengan berbagai support ketika bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka semuanya, bahkan tidak ada satupun yang ditutup. Sebaliknya pintu neraka ditutup semua, tidak ada satupun yang dibuka. Ini manusia normal harusnya menjadi lebih baik. Harusnya seperti itu. Tapi di sana ada sebagian dari kita yang keadaannya stagnan, tidak ada bedanya. Apalagi kalau sampai lebih buruk, waliyazubillah. Ini apa sebabnya? Kok bisa gitu loh? Ya. Maka bisa jadi salah satu sebabnya karena kita belum memulai Ramadan kali ini dengan taubat dan istighfar. Ya. Mengapa demikian? Karena kemudahan melakukan ibadah adalah karunia dari Allah. Dan Allah dalam memberikan karunia-Nya kepada para hambanya, ini akan pilih-pilih para jemaah. Allah akan melihat kira-kira hati mana yang cocok dikasih nikmat tersebut. Dan nggak mungkin, ya, atau suatu hal yang jauh. Ya, ketika Allah meletakkan karunia dimudahkan beribadah yang sifatnya suci, pada hati seseorang yang masih banyak najis maksiatnya. Ya, maka marilah kita perbanyak taubat dan istighfar, terutama di hari-hari terakhir ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pembahasan yang pertama, pembahasan inti dari pertemuan kali ini yaitu tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia, bahkan saking mulianya sampai Allah menurunkan sebuah surat yang mana dari awal sampai akhir membicarakan tentang keutamaan malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Quran, yakni awalul Quran, wahyu pertamanya, itu saat Lailatul Qadar. Adapun yang lainnya maka diturunkan setelahnya. Ya. Ada juga yang mengatakan maksudnya yakni Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia pada Lailatul Qadar, sekaligus. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi kita SAW secara bertahap. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Allah bertanya dalam maksud
saking memuliakannya malam tersebut. Ya. Dan seandainya Allah tidak menjelaskan tentang keutamaannya, niscaya kita sampai sekarang nggak akan tahu apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Atau kurang lebih sekitar 83 tahun yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Coba perhatikan para jamaah. 83 tahun. Itu adalah suatu masa yang umur umat Islam saja itu mayoritas tidak sampai ke angka tersebut. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70. Wa qalla man yajuzu dzalik, dan sangat jarang orang yang lebih dari 70. Ya. Nah ini 83. Ya. Lebih dari rata-rata umur kita. Ya. Dan itu berulang setiap tahun, ada terus Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa sangat meruginya ya ketika ada orang yang kemudian terhalangi dari Lailatul Qadar, para jamaah. Ya. Makanya benar Nabi SAW pernah mengatakan ya bahwasanya ketika bulan Ramadan ini ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian beliau mengatakan, "Faman hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terharamkan dari kebaikannya, barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan saat Lailatul Qadar, maka sungguh orang ini benar-benar mahrum, benar-benar merugi para jamaah, benar-benar rugi. Ya. Orang kehilangan duit masih bisa dicari, dikembalikan. Ya. Orang kehilangan benda masih bisa dibeli. Tapi orang kehilangan Lailatul Qadar nggak akan bisa dibalikin. Ya sudah, umur itu dia lewat. Ya, tahun itu dia lewat, nggak dapat. Ya. Orang-orang di lainnya pada dapat, dia tidak dapat. Itu apa nggak rugi banget? Ya. Di akhirat apa nggak iri banget dia sama teman-temannya? Ya. Iri sekali para jemaah. Ya. Ini menunjukkan betapa marilah kita meminta kepada Allah, marilah kita berusaha di 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar disebut dengan nama Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Al-Qadar ini maksudnya salah satu dari dua makna. Yang pertama diambil dari kalimat Qadarun. Qadarun artinya mulia. Ya, jadi malam yang sangat mulia. Ya. Yang kedua diambil dari kalimat takdir, yaitu malam yang di dalamnya takdir setahun ke depan akan ditetapkan pada malam tersebut. Yang meninggal tahun depan siapa saja? Fulan, fulanah, fulanah. Yang tahun depan rezekinya nambah siapa saja? Fulan, fulanah. Yang tahun depan punya anak siapa? Kembar misalnya, fulanah, fulan. Bahkan kata para ulama, pada malam tersebut ditentukan siapa saja yang berhaji pada tahun depan. Kenapa kita nggak berdoa? Kenapa kita malas-malesan? Kenapa kita tidak mau menyempatkan untuk melantunkan doa-doa kita pada malam-malam ini para jemaah? Kita semua punya hajat. Kita semua punya asa. Kita semua punya masalah para jemaah. Maka berdoalah kepada Allah. Ya, siapa tahu ya pada malam-malam hari ini dengan kemurahan hati Allah, ya, dengan sebab kejujuran kita berdoa, Allah ijabahi doa kita. Barangkali ada sebagian kita yang mungkin di tahun depan aslinya takdirnya dia mengalami musibah. Ya. Atau aslinya mungkin, wallahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Aslinya dia ditakdirkan wafat tahun depan. Tidak ada yang tahu kita para jemaah. Tapi saat Lailatul Qadar dia berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku dalam kebaikan. Allah bisa menggantinya dan diberi hal-hal yang positif. Bisa. Ya. Karena takdir ada beberapa macam jemaah. Ada takdir yang memang sudah paten, ya. Ada ayat-ayat yang menunjukkan takdir sudah paten, tidak bisa dirubah. Ada dalil-dalil lain yang menunjukkan takdir bisa dirubah. Ini salah satunya adalah takdir yang ditentukan saat Lailatul Qadar. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini masuknya ke konteksnya, masuknya ke dalam Lailatul Qadar contohnya. Ya. Nah, ini pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turunlah para malaikat, bahkan malaikat yang paling mulia yaitu Ar-Ruh Jibril, ya. Ruhul Qudus Jibril juga ikutan turun pada malam tersebut biizni rabbihim min kulli amr, dengan membawa ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya para jamaah, kalau malaikat turun ya saat Lailatul Qadar, itu manfaatnya untuk kita apa para jamaah? Ya, manfaatnya malaikat turun, ya, manfaatnya malaikat hadir pada malam tersebut, turun ke dunia, itu kira-kira manfaatnya apa sih untuk kita? Ya. Karena kalau sekedar turun, ya, dan kita tidak tahu ngapa, ya apa manfaatnya gitu loh. Kalau sekedar turun ngapain gitu loh? Kecuali ngasih duit gitu kan ya. Atau misalnya jaga kita dari keburukan misalnya. Nah, ini kan apa gitu. Malaikat turun ngapain gitu loh. Urusannya apa sama kita? Ya, hubungannya apa? Maka kata para ulama, kaidah ya. Kalau kita dapati ada ayat atau ada hadis yang di situ disebutkan malaikat turun dan konteksnya positif, ya, maka maksudnya adalah mereka turun sambil membawa barokah. Ya. Mereka turun sambil bawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita paham makna seperti ini jadi lebih semangat para jemaah. Ya. Oh, ternyata turun itu bukan dengan tangan kosong. Ya. Ternyata mereka turun itu bawa keberkahan dan itu yang kita cari. Ya. Barokah itu yang kita cari para jemaah. Ya. Nah, begitu pula dalil yang lain, ya, majelis ilmu, majelis zikir, disebutkan malaikat turun, maksudnya adalah bawa keberkahan. Ya. Nah, seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut, ya, keselamatan, kesejahteraan akan ada sampai datangnya waktu fajar. Ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar ini dimulai dari maghrib, ya, masuknya waktu maghrib karena namanya malam, startnya dari maghrib para jamaah, dan berakhir dengan waktu, ya, akhir dengan waktu subuh, ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan akan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih amalan yang hendaknya kita lakukan pada saat Lailatul Qadar? Karena begini ya, ulama mengatakan saat Lailatul Qadar ini memang secara umum kita diperintahkan untuk melakukan ibadah secara umum, ibadah apapun itu. Namun di sana ada beberapa ibadah khusus yang harusnya kita prioritaskan. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita fokus melakukan ibadah yang lain, kemudian kita tinggalkan ibadah prioritas ini. Ini salah para jamaah. Termasuk hal yang kurang tepat. Meskipun dua-duanya bagus gitu loh. Ya. Karena yang namanya waktu itu punya ibadah prioritas. Kita ambil contoh kemarin misalnya hari Jumat sore, ibadah prioritas apa yang hendaknya kita lakukan? Berdoa. Nah, karena kita tahu di antara waktu mustajab ketika hari Jumat adalah terletak pada sore harinya. Ya. Contoh yang lain, ketika kita sedang haji atau umroh, semoga Allah mudahkan, amin ya Rabb. Ya. Ketika kita sudah melewati mikot sampai masuk ke dalam kota Mekah, sampai kita melihat Masjidil Haram, amalan apa yang hendaknya kita prioritaskan? Yaitu adalah bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ustadz, boleh nggak kalau tak buat ngaji aja? Boleh, bagus. Ngaji merupakan amal ibadah yang sangat bagus. Tapi jangan sampai karena ngaji akhirnya kita nggak talbiyah, atau talbiyahnya malah nggak banyak. Karena itu amalan prioritas, momen satu-satunya disunahkan talbiyah, terutama ketika umroh ya cuman itu gitu loh. Baca Quran bisa di waktu yang lain. Ya. Nah, begitu pula saat Lailatul Qadar, di sana ada ibadah-ibadah prioritas yang hendaknya kita fokus ke ibadah ini para jemaah. Apa saja ibadah prioritas tersebut? Yang pertama adalah doa, berdoa. Dalam sebuah hadis
yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ucapan apa yang harus aku katakan ketika aku mendapati ada suatu malam yang aku kira itu adalah Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka ampunilah, maka maafkanlah aku ya Allah. Nah, jadi dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa pada malam tersebut, wabil khusus termasuk doa yang paling afdol diucapkan pada Lailatul Qadar adalah doa yang diajarkan kepada Aisyah ini. Ya, maka perbanyaklah doa-doa ini para jemaah. Ketika sholat taraweh, ketika sujud, ya, ketika sebelum salam, ketika sepertiga malam terakhir, sebelum sahur, perbanyak baca doa ini para jemaah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ibadah yang kedua yang hendaknya kita prioritaskan saat Lailatul Qadar adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis, ya, sudah kita sampaikan pada pertemuan di awal Ramadan, ya, atau sebelum Ramadan, bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah SAW, dahulu beliau biasa simak-simaan Al-Quran dengan Jibril. Ya. Bahkan di Ramadan terakhir beliau, sebelum beliau wafat, beliau berhasil mengkhatamkan 2 kali. Biasanya mengkhatamkan 1 kali. Ya. Di Ramadan terakhir beliau mengkhatamkan simak-simaan dengan Jibril sebanyak 2 kali. Para ulama mengatakan dari hadis ini, di antara faedah yang dapat kita ambil, jangan sampai ada seorang muslim yang ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa khatam sekalipun. Jangan sampai para jamaah. Ya, marilah yang mungkin masih belum selesai khatamannya, masih ada kurang lebih 7 hari lagi para jamaah, selesaikan khatamannya. Ya. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Alhamdulillah sekarang banyak banget caranya. Bisa offline, bisa online. Ya, Allah wafatkan kita dalam keadaan belajar baca Quran. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita tidak berusaha sama sekali. Ya. Nah, ini ibadah yang kedua. Ibadah yang ketiga yaitu adalah al-i'tikaf. Ya, melakukan i'tikaf ya di masjid, dan insya Allah nanti akan kita bahas ya pembahasan i'tikaf setelah permasalahan Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah SAW, beliau melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada sebuah riwayat beliau pernah berhalangan, ya, beliau pernah ada uzur sehingga tidak bisa i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Saking beliau perhatiannya itu sampai diqodok ketika bulan Syawal, sampai seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf termasuk ibadah yang sangat mulia. Dan saya nasihati, wabil khusus terutama, tidak tahu ya di sini apakah masih ada yang belum menikah atau sudah menikah semua. Ya, wallahu a'lam ya. Jadi yang belum menikah ini harusnya semangat. Ya. Karena kalau setelah menikah, ya kesibukan akan semakin banyak, kewajiban-kewajiban, tuntutan-tuntutan akan semakin banyak. Ya, maka mumpung Anda, wallahu a'lam, ada enggak di sini yang belum menikah, lakukanlah i'tikaf 10 hari terakhir minimal sekali seumur hidup. Ya. Nah, ini kalau sudah nikah akan semakin berkurang waktunya. Terus gimana Ustadz yang sudah menikah? Lakukan i'tikaf, jangan menyerah. Ya. Jadi kita ini kalau bisa ngambil motivasi dari orang lain. Ya. Yang belum nikah, lihat yang sudah nikah i'tikaf. Maka dia akan berpikir, ini orang sudah punya istri, ini orang sudah punya anak, punya kewajiban kerja, tapi kok masih semangat iktikaf gitu loh. Ya. Lah aku yang belum nikah, ya, yang belum punya istri, belum punya anak, harusnya lebih semangat dong. Yang punya tanggungan aja, yang pikirannya lebih bercabang aja, semangat iktikaf. Lah aku yang belum nikah kok nggak iktikaf. Begitu pula yang sudah menikah, ambil motivasi dari yang belum nikah. Masya Allah, ini orang belum zuat ya. Ini orang belum nikah, ya, belum belum ada yang nyuciin bajunya, belum ada yang nyiapin sahurnya, belum ada yang nganter makanannya, tapi kok semangat iktikaf. Lah aku sudah ada yang melayani, sudah ada yang support aku, material dengan non material. Masa aku kalah sama dia? Jadi saling mengambil motivasi dari saudaranya. Ya, ini adalah amalan yang ketiga. Amalan yang terakhir ini adalah yang paling penting para jamaah,
Yang paling penting, bahkan saya minta kepada jamaah sekalian, jangan sampai ada satu malam pun yang kita nggak lakukan amalan ini, para jamaah. Paling penting. Bahkan saking pentingnya amalan ini tak sampaikan dalam rangka biar kita lebih perhatian. Ya. Saking pentingnya amalan ini, para jamaah, sebagian ulama mengatakan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya saat Lailatul Qadar, ibadah yang apabila dilakukan saat Lailatul Qadar itu lebih afdol dari 1000 bulan adalah hanya ibadah ini. Apa itu jemaah? Yaitu adalah qiyamu al-lail. Qiyamu al-lail, salat malam. Kenapa saya katakan ini adalah yang paling penting? Kenapa saya katakan ini adalah yang paling prioritas? Karena ini adalah satu-satunya ibadah yang oleh Rasulullah SAW disandingkan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Dijadikan dalam satu tema dalam hadis beliau. Ya. Beliau pernah bersabda, "Wa man qama Lailatul Qadri", barang siapa yang melakukan qiyamul lail, dan sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan qiyamul lail di sini mencakup seluruh sholat sunnah yang dilakukan malam hari. Maka mencakup yang namanya sholat taraweh setelah isya, mencakup juga yang namanya sholatut tahajud yang dilakukan setelah kita bangun tidur. Begitu pula mencakup yang namanya sholat witir yang jumlah rakaatnya ganjil. Ini semua masuknya ke qiyamul lail. Jadi tidak ada alasan untuk tidak qiyamul lail, para jemaah. Tidak ada alasan. Ya. Waduh Ustadz, saya kalau habis isya nggak bisa ya ikut qiyamul lail atau nggak bisa ikut tarawih berjamaah. Lakukan sendirian, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, sholat malam tidak ada syarat sahnya harus berjamaah. Memang afdolnya berjamaah. Ya. Tapi kalau kita ada hajat, kebetulan kerjanya malam, kebetulan dapat shiftnya malam, kebetulan lagi mudik, ya, ke Indonesia misalnya, atau yang di Indonesia mudik ke desa misalnya, ya, lakukan sendirian, tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau tidak bisa 11 atau 23, lakukan seberapa banyaknya, seberapa mampunya. Ya. Bahkan 1 rakaat pun tidak apa-apa, sholat witir 1. Ya. Waduh Ustadz, anak mudik nih, tidak bisa kalau harus banyak-banyak. 1 rakaat, apa susahnya? Antum istirahat di rest area, mau nggak mau harus istirahat. Kan sholat maghrib, sholat isya wajib, harus turun. Ya. Antum melakukan sholat maghrib dan isya, mau jamak takdim atau jamak takhir silahkan. Habis isya sholat witir 1 rakaat, apa yang susah? 1 rakaat aja, eman-eman para jamaah, ya eman-eman, ya. Nah, jadi ibadah yang paling prioritas, ya. Dan para ulama mengatakan tingkatan terbaik dalam melakukan qiyamul lail ini ada 4, ya. Yang pertama ini yang paling afdol adalah melakukan qiyamul lail secara full 1 malam penuh. Ya. Ini kalau tinggalnya di negeri yang ada musim panas dan musim dingin seperti Jerman, ya, dan itu yang saya rasakan ketika di Saudi juga, ketika Ramadannya pas musim panas, otomatis malamnya lebih pendek. Ya. Itu selesai sholat isya sudah jam 9:30. Ya. Kemudian lanjut taraweh selesai jam 11 atau setengah 12. Kemudian lanjut qiyamul lail jam 12:30. Kelar qiyamul lail sudah sahur. Jadi untuk mengaplikasikan kata menghidupkan malam itu benar-benar mudah di negara-negara seperti itu, yang malamnya pendek. Ya. Tapi bagi kita yang di Indonesia, yang malamnya hampir sama dengan siang, ya, yang mana sebagian kita besoknya masih harus bekerja, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak apa-apa. Ya, jadi yang pertama kalau memang bisa. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, beliau akan menghidupkan malamnya. Dan yang dimaksud dengan menghidupkan malam ada 2 makna. Yang pertama yakni menghidupkan malam dengan qiyamul lail, ya, tapi tidak full, ya, karena ada dalam hadis disebutkan beliau melakukan qiyamul lail tapi juga tidur, ya. Yang kedua yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya
yakni sebagian untuk qiyamul lail, sebagian untuk membaca Quran, sebagian untuk berdoa, yakni menghidupkan dengan ibadah pada umumnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, ya, membangunkan keluarga untuk qiyamul lail ini dianjurkan di hari-hari pada umumnya. Ya, kita tahu ada sebuah hadis yang di situ disebutkan semoga Allah merahmati seseorang suami, ya, yang mana dia bangun di malam hari, kemudian dia melakukan sholat malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau bangun, alhamdulillah. Kalau tidak, dia perciki istrinya dengan air biar bangun. Kemudian juga sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, yang mana dia bangun di malam hari, kemudian melakukan sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau bangun, ya alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia perciki suaminya dengan air agar bangun. Ya, jadi di hari-hari lain kita dianjurkan untuk membangunkan keluarga kita dalam rangka melakukan qiyamul lail. Wabil khusus ketika bulan Ramadan. Ya. Wajadda, beliau bersungguh-sungguh. Disebutkan dalam hadis yang lain, beliau sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, yang mana sungguh-sungguh ini tidak akan kita dapati pada hari-hari yang lainnya. Berarti benar-benar gaspol. Wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Yang dimaksud dengan mengencangkan sarung, yang pertama yakni beliau semakin giat dalam beribadah. Karena yang namanya sarung untuk ibadah, untuk sholat dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua, maksudnya adalah beliau agak menjauhi istrinya. Dengan puasa, di malam hari beliau sibuk dengan ibadah, tidak ada waktu. Ya. Nah, ini bagaimana gambaran suri tauladan terbaik kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita belum mampu menghidupkan secara full malam kita dengan qiyamul lail, maka yang kedua yaitu dengan melakukan sholat di awal malam dan di akhirnya. Ya. Jadi ba'da isya kita ikut tarawih, nanti jam 1 kita ikut qiyamul lail. Ini derajat yang kedua. Derajat yang ketiga yaitu kita mengikuti qiyamul lail di akhir malam. Ya, karena kita tahu sholat di akhir malam ini lebih afdal daripada di awal. Ya, di antara sebabnya karena itu adalah waktu turunnya Allah Azza wa Jalla, waktu mustajabnya doa, waktu dosa-dosa diampuni, sehingga lebih afdal. Dan tingkatan yang keempat yaitu orang yang melakukan sholat malam di awal malam. Ya, maka jadilah kita salah satu dari 4 golongan tadi. Jangan sampai enggak 4-4-nya para jamaah. Minimal sholat ba'da isya minimal 1 rakaat kalau memang tidak mampu banyak ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita belum selesaikan hadisnya ya. Jadi barang siapa yang melakukan qiyamul lail ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan ibadah yang perlu kita prioritaskan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya jangan sampai kemudian kita sibuk dengan ibadah lain terus melupain ibadah tadi. Waduh Ustadz, saya mau pakai 10 malam terakhir buat sibuk bagi zakat deh. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Sedekah merupakan ibadah yang bagus. Membantu orang merupakan ibadah yang sangat bagus. Tapi jangan sampai kemudian kita enggak qiyamul lail. Ya. Waduh Ustadz, saya hari-hari terakhir Ramadan silaturahim atau silaturahmi, mudik. Ya. Boleh, silaturahim adalah ibadah yang sangat bagus, ibadah yang mulia, bisa menambah umur, bisa memperlancar rezeki. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak melakukan qiyamul lail. Masa ada orang tidak bisa lakukan 1 rakaat, masa ada sih? Ya, suatu hal yang agak mustahil. Ya, bahkan kita tahu sholat sunnah ini bisa dilakukan sambil duduk. Sholat sunnah bisa dilakukan di dalam kendaraan. Berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib harus turun, kan seperti itu. Ya, jadi nggak ada alasan ya untuk meninggalkan qiyamul lail. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak pada kapan kira-kira terjadinya Lailatul Qadar. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar
pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi oleh Rasulullah SAW kita dikabari kalau Lailatul Qadar itu terletak pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian lebih spesifik lagi, beliau mengabarkan carilah pada malam-malam ganjilnya, wabil khusus. Ya. Dan menghitung malam ganjil yang masyhur di kalangan salafus soleh ada 2 cara para jemaah. Mungkin sebagian jemaah sudah tahu. Yang pertama yaitu menghitung ganjilnya dari depan. Ya. Berarti kalau dari depan, ini adalah malam 21, kemudian 23, kemudian 25, 27, dan 29. Cara yang kedua yaitu menghitung malam ganjil dari belakang. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, carilah Lailatul Qadar pada 9 malam terakhir. Dari belakang Nabi ngitungnya. Ya. Atau 7 malam terakhir, atau 5 sisa malam terakhir. Ya. Dan menghitung dari belakang, ini kalau Ramadannya ganjil 29, maka hitungannya akan sama dengan kalau dihitung dari depan. Ya. Malam pertama berarti 29, malam kedua berarti 27, malam ketiga 25, kemudian 23, dan terakhir 21. Tapi kalau Ramadannya ternyata genap, kita tidak ada yang tahu para jemaah. Apakah Ramadan kali ini genap atau ganjil? Nggak ada yang tahu, wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau Ramadannya genap 30 hari, maka otomatis hitungannya akan berbeda dengan dari depan. Karena malam pertama dari belakang adalah malam ke-30. Kemudian yang selanjutnya malam 28. Kemudian malam 26, 24, dan terakhir 22, yaitu tadi malam. Ya. Maksudnya apa? Marilah kita bersemangat di 10 malam terakhir semuanya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW itu tidak pilih-pilih para jemaah. Nggak ada dalam hadis disebutkan, Nabi SAW kalau pas malam ganjil, beliau semangat. Ya. Beliau qiyamul lailnya full. Kalau pas malam genap, beliau sholat tarawih aja ba'da isya. Tidak ada. Ya. Yang ada adalah beliau menghidupkan seluruh 10 malam terakhir bulan Ramadan. Makanya tidak ada Nabi SAW iktikafnya cuma pas ganjil doang, tidak ada. Ya, beliau full 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau beriktikaf. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka bisa dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah ini marilah kita jangan pilih-pilih. Prioritas oke lah boleh. Wah nih sekarang ganjil harus lebih semangat. Nah, tapi jangan kemudian pas genap, udah malas-malesan, jangan. Ya, karena tadi khawatirnya Ramadannya genap, bisa kena dong yang genap, kan seperti itu. Ya. Dan wabil khusus lagi adalah pada malam ke-27-nya. Ya, ini skala prioritas. Bukan berarti kemudian, oh mesti 27, tidak. Ya. Pendapat yang lebih sahih, wallahu a'lam, Ramadan itu berpindah-pindah. Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Pernah di zaman Nabi SAW terjadi malam 21 pernah. Pernah juga di zaman beliau terjadi pada malam 23 juga pernah. 27 pun juga pernah. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika malam 27 itu matahari di pagi harinya terbit tanpa menyilaukan. Dan itu salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Bahkan saking besarnya kemungkinan terjadinya di malam 27, sampai sebagian sahabat, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini adalah imam, Pak. Ya, imam di zamannya Umar bin Khattab. Ya. Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, seraya mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la a'lamuha, aku sungguh tahu. Innaha lailatu sab'in wa ishrin. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Saking besarnya kemungkinan terjadinya di malam tersebut. Jangankan kita para jamaah, masyarakat umum itu mereka paham. Kalau malam 27 itu apa? Besar kemungkinan Lailatul Qadar. Ya. Makanya kalau kita lihat di Haramain, ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semoga Allah mudahkan bisa berziarah ke sana. Amin ya Rabb. Ya. Kalau kita perhatikan di 2 masjid tersebut itu paling penuh adalah ketika malam 27 dan malam 29 ketika khatmil Quran, khataman. Ya. Jadi masyarakat umum aja tahu gitu loh. Masa kita yang sudah ngaji nggak paham? Ya. Masyarakat umum tahu ini malam harus perbanyak doa. Ini malam kamu terawih full kalau bisa. Ya. Masuk kita yang sudah ngaji apa? Nggak
nggak mau gitu loh. Ya. Nah, ini menunjukkan marilah kita bersungguh-sungguh, terutama ketika malam 27. Dan sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan, ya, tidak ada yang bisa memastikan. Makanya sebagian orang, ya, ini disclaimer ya, catatan, bentar ya, Avan, tak nyalakan lampu, agak mendung. Nah, sebagian orang ini ada yang mereka lebih fokus untuk nyari tanda-tandanya. Ya. Jadi setiap pagi dia naik ke atap rumahnya, kemudian dia lihat, waduh mataharinya terbitnya gimana nih? Hanya di foto, di posting. Nah ini sebenarnya bukan hal yang terlarang, tidak ya. Tapi jangan sampai kita jadi orang-orang yang lebih fokus ke tanda-tandanya, kemudian malah melupakan esensial dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Malah melupakan dari inti Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu ibadah. Ya. Dan efek negatif ketika kita terlalu mencari-cari tahu tandanya, ya. Ini ketika misalnya nih ya, malam kita nanti malam 23 ya. Masya Allah, ini termasuk malam yang pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi SAW, para jemaah. Pernah terjadi Lailatul Qadar di malam 23. Makanya semangat nanti malam ya. Nah, ini kalau kita terlalu fokus ke tanda-tandanya doang ya. Besok pagi misalnya lihat, waduh matahari terbitnya nggak silau nih ya. Maka akan ada sedikit banyak perasaan pada diri kita, oh Lailatul Qadarnya sudah tadi malam ya. Alhamdulillah aku terawih. Ya, yang penting jangan diposting ya. Alhamdulillah aku terawih. Ini masalah. Ya. Nah, maka apa yang terjadi di malam-malam yang selanjutnya otomatis semangat kita akan menurun. Ya. Tapi kalau kita ngalir aja ya sudah semangat ya. Dapat tanda-tandanya alhamdulillah, tapi jangan diyakini mesti itu Lailatul Qadar. Ya, kita berharap kepada Allah, kita bersyukur alhamdulillah tadi malam kita terawih, alhamdulillah tadi malam sama Allah diberi kesempatan bisa maksimal. Ya, tapi jangan dipastikan atau bukan suatu hal yang mustahil kalau ternyata Lailatul Qadar masih menunggu kita di kesempatan yang selanjutnya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Bahkan para jemaah, ya, saya tutup pembahasan tentang Lailatul Qadar ini dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya beliau pernah bersabda, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Au akhir lailah, atau malam terakhir. Perhatikan jemaah. Ya. Malam terakhir itu momen apa biasanya? Momen paling lalai. Ya. Momen kita sudah kebawa euforia mau Idul Fitri. Ya. Nah, itu malam sidang isbat. Malam sidang isbat. Waduh, besok terakhir puasa nih. Malam terakhir. Sebagian kita sibuk ke mall beli baju. Tidak apa-apa, boleh. Ya, boleh beli baju untuk Idul Fitri. Ya, sebagian kita sudah sibuk di dapur, persiapan masak opor, ketupat. Ya. Tapi hati-hati, bisa jadi Lailatul Qadar terjadi di malam terakhir. Barusan hadis yang saya baca. Ya. Dan hadisnya ada dalam Imam Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya marilah kita berusaha ya pada 10 malam terakhir ini. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, seandainya Lailatul Qadar Allah sembunyikan pada seluruh malam-malam selama 1 tahun, lakumtu, niscaya aku akan melakukan qiyamul lail untuk mencarinya. Ini kalau Lailatul Qadar seandainya apa? Tidak dispesifikasikan. Ya. Pokoknya ada di suatu malam dari malam-malam setahun. Di antara 365 malam. Lalu bagaimana dengan sekarang yang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kita sudah dibantu banget para jamaah. Carilah 10 malam terakhir. Fokuslah pada malam-malam ganjilnya. Wabil khusus ketika malam 27. Ini harusnya kita lebih terbantu gitu loh. Ya. Nah, ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan terakhir kita yaitu tentang iktikaf. Di sini saya bahas secara ringkas. Sampai jam berapa, Mas, materinya kurang lebih? Sampai jam 11 waktunya Ustaz, tapi mungkin dikasih waktu sedikit untuk tanya jawab.
11 itu di sini jam berapa? Ya, afwan. Berapa menit Jam lagi? Ya, berapa menit lagi? mungkin 10 menit lagi Ustaz untuk 10 materi. menit ya. Baik. Baik. 10 menit insya Allah kita bahas sekilas tentang iktikaf ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu iktikaf? Iktikaf artinya adalah al-iqamatu fil masjid biniyatit taqarrubu ila Allah azza wa jalla lailan kana aw nahara. Ya. Iktikaf adalah kita berdiam diri di masjid ya. Jadi syarat pertama harus di masjid para jemaah. Maka tidak boleh iktikaf di kamar ya. Enak banget di kamar ya. Bisa sambil nonton, bisa sambil ketemu keluarga, enak banget ya. Jadi yang pertama harus di masjid. Lalu bagaimana dengan wanita, Ustadz? Bu, wajib juga di masjid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian. Ini menunjukkan salah satu pembatal iktikaf adalah menggauli istri. Ya. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwasanya iktikaf harus di masjid. Karena seandainya iktikaf boleh di tempat lain, maka tidak ada manfaatnya Allah mengatakan apa? Masjid. Ya. Otomatis mungkin Allah akan mengatakan, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, sedangkan kalian dalam keadaan iktikaf, titik. Ya. Tapi di sini Allah sebutkan, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat iktikaf ini harus dilakukan di masjid. Lalu bagaimana kriteria masjid yang boleh dilakukan untuk iktikaf? Maka di sana ada syaratnya. Yang pertama, tempat tersebut harus tempat yang diwakafkan. Ya, masjid itu artinya adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Jadi harus wakaf. Ya, maka tidak bisa iktikaf misalnya di musola kantor. Musola kantor belum wakaf. Ya, kantor rata-rata masih nyewa kan gitu ya. Atau masih ada kemungkinan dijual lagi. Ya, berarti belum wakaf. Wakaf tidak boleh dijual. Yang kedua, harus diwakafkan untuk sholat. Ya. Karena tidak setiap tempat yang diwakafkan itu wakafnya untuk sholat. Ada orang mewakafkan bangunan di samping masjid, tapi buat rumah imam, bukan buat sholat. Ya. Jadi syarat yang kedua adalah wakaf untuk sholat. Yang ketiga, masjid tersebut harus digunakan untuk sholat 5 waktu. Ya, jadi 3 syarat saja. Ya. Yang ketiga adalah masjid tersebut harus digunakan untuk sholat 5 waktu. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak digunakan untuk sholat 5 waktu, otomatis terutama bagi laki-laki ya, syarat ketiga ini khusus untuk laki-laki. Ya. Karena bagi laki-laki yang menurut sebagian ulama adalah wajib hukumnya sholat berjamaah, ketika ada suatu sholat yang tidak dilakukan di masjid itu, otomatis dia akan keluar. Ya. Otomatis setiap hari akan keluar, bolak-balik keluar masjid. Dan ini kurang bagus ya bagi orang yang iktikaf. Ya. Adapun syarat apakah masjid itu harus digunakan untuk sholat Jumat, maka wallahu alam pendapat yang lebih tepat tidak disyaratkan. Ya. Kenapa? Karena Jumat itu hanya sekali. Ya. Jumatan itu sepekan sekali. Jadi seandainya harus keluar masjid pun, ya keluarnya cuma sekali doang. Ya. Beda dengan sholat 5 waktu. Ini adalah syarat masjid yang boleh dilakukan iktikaf di dalamnya. Baik, jadi kembali lagi ke definisi dari iktikaf, yaitu adalah seseorang berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iktikaf itu mengandung 2 makna para jemaah. Yang pertama adalah diam di masjid, yang kedua adalah dalam melakukan ketaatan. Ya, ini harus kita pahami. Definisi ini harus kita jiwai. Jangan sampai kita, wah aku mau iktikaf karena di sana enak ketemu teman-teman bisa ngobrol. Ya. Karena di sana enak nggak diawasi istri, waduh, makin kacau, makin masalah. Ya, di rumah mungkin dia dengar omongan-omongan istrinya, waduh, pengen menenangkan diri dah di masjid misalnya. Ini ya nggak benar juga ya. Jadi yang benar adalah kita niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lailan kana au nahara, ketika malam maupun siang. Ya. Nah, jadi ini adalah menjelaskan tentang waktu iktikaf. Waktu iktikaf yang paling afdol ini adalah 10 atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang paling afdol. Ya. Dimulai masuknya dari sore hari yang malamnya itu malam 21,
Ya, jadi nanti malam 21 kita sudah masuk mulai maghrib ini. Ya. Dan berakhir dengan tenggelamnya hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang paling afdol, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut sebagian ulama, afdolnya jangan pulang, ya. Pas tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan, kalau bisa dilanjutkan sampai sholat Id, menurut sebagian ulama. Nah, kemudian yang paling minim, yang ulama sepakat itu adalah 1 hari atau 1 malam. Perhatikan, 1 hari atau 1 malam. Ya. Apa perbedaannya? Kalau 1 hari, ini artinya adalah dari subuh sampai maghrib, itu 1 hari. Atau dalam bahasa Arab kalimatnya yaumun. Ya, itu dari subuh sampai maghrib. Ya. Atau 1 malam, yaitu dari maghrib sampai subuh. Ini paling minim para jemaah. Ya. Adapun kurang dari itu, maka di sana ada khilaf di kalangan ulama, boleh atau tidak. Kalau memang kita termasuk yang nggak bisa melakukan 10 malam terakhir, lakukanlah 1 hari atau 1 malam. Dan kalaupun kita termasuk yang nggak bisa melakukan 1 hari atau 1 malam, di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada batasan minimal dalam iktikaf. Ya, kita iktikaf 1 jam juga bisa. Kita ke masjid dalam rangka sholat maghrib, kemudian pulang ketika isya, diniatkan iktikaf juga bisa. Ada pendapat seperti itu, ya. Jadi ini adalah waktu untuk iktikaf. Taib. Kita membahas tentang hikmah dari iktikaf. Apa sih tujuan dari iktikaf, ya? Biar kita ketika melakukan iktikaf ini tahu gitu loh, tujuannya apa, ya. Sehingga kita bisa lebih fokus pada tujuan-tujuan tersebut dan menghindari dari hal-hal yang selain. Yang pertama, yaitu dalam rangka memfokuskan hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi agar hati kita lebih fokus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, yang namanya tempat itu memiliki peran yang cukup besar dalam naik atau turunnya keimanan seseorang. Bisa kita rasakan. Ya. Ketika kita di masjid, ya, ketemu orang-orang saleh, masya Allah, teman-teman yang baik, ini dorongan untuk melakukan ibadah biasanya lebih besar dibandingkan ketika kita sudah pulang ke rumah. Ya, ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, lihat hal-hal yang bisa digunakan untuk bermain. Ya, ini berbeda dengan saat kita di masjid, dan itu yang dialami sahabat. Sahabat ketika di masjid, imannya naik. Ya, maka ini adalah tujuan atau salah satu tujuan utama iktikaf, yaitu biar hati kita bisa lebih fokus. Makanya di masjid, ya, biar terhindar dari hal-hal yang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dalam rangka al-khulwah, berkhalwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, kita sudah berapa lama bergaul, bercampur dengan manusia, dan kita lupa menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting. Ya. Sudah berapa bulan kita sibuk muamalah dengan manusia, dan kita lupa untuk menyendiri sendiri berdua, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para jamaah, ya, ini kaitannya sama akidah, ya. Di akhirat kelak, ya, kita akan menyendiri dengan Allah ketika dihisab. Ya. Jadi Allah mengadili hambanya yang baik, yang muslim, dengan 2 cara. Yang pertama, dosanya diampuni langsung, ya, tidak akan diungkit. Ya. Yang kedua, Allah akan menyendiri dengan hambanya. Orang makhluk lain tidak ada yang lihat, menyendiri, berdua doang. Ya. Maka diperlihatkanlah amal-amal hamba tersebut. Kamu dulu melakukan ini dan itu. Maka hamba ini nggak mau harus mengakui, ya Allah, aku lakukan itu dan ini. Kemudian kata Allah, "Fatghafartulak," aku telah ampuni semuanya. Ya, itu kalau kita baca hadisnya, Pak, harusnya nangis. Ya. Nah, ini kapan gitu loh? Di akhirat akan berkholwat dengan Allah, di dunia kita kapan gitu loh? Maka sempatkanlah, ya, sisihkanlah waktu. Kita harus punya waktu yang mana kita sendirian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara hikmah yang terakhir dari iktikaf ada beberapa, di sini saya sebutkan beberapa saja ya. Yang terakhir adalah untuk memutus sementara hubungan kita dengan duniawi. Ya, makanya di antara adab iktikaf adalah
Jangan sibukkan, meskipun dengan hal yang mubah. Mubah itu apa sih? Mubah itu boleh, ya. Tapi kalau bisa jangan. Ya, usahakan yang kita urusi dari urusan duniawi ketika iktikaf adalah yang sifatnya hajat, ya, yang sifatnya benar-benar butuh banget, ya. Bukan sekedar tanya kabar, bukan sekedar iseng-iseng baca berita. Oke lah kalau ada hajatnya enggak apa-apa sekali-kali, ya. Tapi ini fokus apa? Banyak habis scrolling HP. Nah ini coba perhatikan. Melakukan hal yang melalaikan di saat Ramadan, ya, ini sudah suatu hal yang kurang baik. Lalu bagaimana kalau itu dilakukan di 10 terakhir, apalagi dilakukan ketika iktikaf? Ini sudah suatu hal yang apa ya? Nggak pantas gitu, nggak pantas sama sekali. Ya. Nah, ini adalah beberapa hikmah dari iktikaf, ya. Kemudian yang terakhir di sini saya tutup berkaitan dengan iktikaf, yaitu tentang syarat iktikaf, ya. Syarat iktikaf jemaah yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, kemudian yang ketiga adalah tamyiz, ya. Tamyiz itu anak yang sudah bisa berpikir. Kenapa harus tamyiz? Karena iktikaf butuh niat para jemaah, ya. Iktikaf butuh niat, dan yang bisa niat itu rata-rata anak yang sudah tamyiz. Di bawah itu rata-rata belum bisa niat. Kemudian syarat yang keempat harus ada niat, ya. Niat itu artinya keinginan, tidak harus dilafatkan secara lisan. Kemudian syarat yang kelima adalah bagi wanita harus izin suaminya, ya. Atau kalau dia belum menikah, izin sama walinya, sama bapaknya misalnya, ya. Jadi keluar rumah harus izin meskipun dalam rangka iktikaf. Kemudian syarat yang keenam harus di masjid, sudah kita jelaskan. Dan syarat yang ketujuh harus suci dari hadas besar, ya, entah itu junub ataupun haid dan nifas bagi seorang wanita, ya. Itulah beberapa hal poin penting berkaitan dengan iktikaf. Dan terakhir saya tutup dengan keutamaan iktikaf para jemaah dirahmati Allah. Di sana tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan secara rinci bagaimana itu iktikaf, ya. Nggak ada yang menjelaskan secara rinci apa sih keutamaan iktikaf. Tapi jemaah, bisa jadi kalau ada suatu ibadah yang oleh Allah tidak disebutkan keutamaannya secara rinci, oleh Allah tidak disebutkan nominal pahalanya, bisa jadi ini merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar. Contohnya apa? Puasa. Puasa Allah tidak sebutkan nominalnya. Beda sama ibadah-ibadah lain. Begitu pula iktikaf. Karena di sana tidak ada dalil-dalil tentang keistimewaannya. Ada, tapi hadisnya dhaif, ya. Bisa jadi ini menunjukkan betapa besarnya pahala iktikaf, ya. Cukuplah kita tahu iktikaf itu disyariatkan, itu sudah cukup, ya. Meskipun kita belum tahu apa keutamaannya dari doa atau Quran maupun sunnah. Wallahu a'lam. Demikian mungkin yang dapat disampaikan, ya, berkaitan dengan doa mustajab. Sudah saya sampaikan secara kurang lebih tadi, ya, ketika membahas tentang Lailatul Qadar. Intinya marilah kita perbanyak doa pada 10 hari-hari terakhir ini. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada host. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materi antum, Masya Allah, panjang lebar. Semoga manfaat untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz di kolom chat, insya Allah saya bacakan. Pertanyaan pertama yang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga. Afwan, Ana ini izin bertanya, jika Qiyamul Lail itu ibadah paling penting, bagaimana untuk wanita haid atau nifas yang tidak bisa mengerjakan Qiyamul Lail? Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah, ini mesti ada pertanyaan seperti ini ketika bulan Ramadan, ya. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya adanya perasaan sedih, ya. Ini kan mesti sedih, ya Bu, ya. Ada perasaan seperti itu, sedih mesti, ya. Adanya perasaan sedih yang dialami oleh wanita ketika dia terhalangi dari melakukan suatu ibadah karena ada uzur syar'i, ya, karena haid, karena nifas dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa puasa, tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa baca Quran. Maka ketahuilah ini adalah indikasi adanya keimanan pada hati Anda. Ini kabar gembira, ya. Jadi kalau ada seorang wanita yang masih punya perasaan seperti ini, ya Allah, aku sedih banget ini karena haid tidak bisa iktikaf, karena haid tidak bisa puasa, karena haid tidak bisa sholat
qiyamul lail, sedih banget rasanya. Maka itu adalah tanda kalau keimanannya bagus, insya Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, gimana caranya biar bisa dapat pahala yang tidak kalah didapatkan oleh orang-orang yang mereka qiyamul lail. Yang pertama, sejak sekarang marilah kita berniat. Ya, ya Allah, aku akan usahakan 10 malam terakhir ini, habis dengar pengajian tentang qiyamul lail, sejak sekarang aku niatkan tak usahakan qiyamul lail. Ya, niat dari sekarang. Kenapa demikian? Karena yang namanya niat, ketika dia sudah terazam, ya, sudah tertekad dalam hati, kemudian ada uzur yang menghalanginya sehingga tidak bisa dilakukan amalan tersebut, maka pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, Allah berkata dalam hadis qudsi, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang sudah berkeinginan untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata tidak jadi karena ada uzur, ya, bukan karena malas, ya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis kebaikan itu dengan pahala yang sempurna. Ya, nah, ini pentingnya niat. Sejak sekarang diniatkan, Bu. Ya. Yang ketiga, di sana masih banyak ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan. Seperti tadi berdoa, ya, berdoa boleh bagi wanita haid, ya, atau mungkin baca terjemahan Al-Quran, ya, atau kalau misalnya pengen baca Quran bisa baca dengan hati, dalam hati, ya. Nah, bisa juga dengan menyiapkan sahur, membantu biar suami sama anaknya fokus ibadah. Ya, kita siapin sahur ibu-ibu. Nah, ini kan namanya ta'awun, bantu. Dan kita tahu ada hadis bunyinya, barang siapa yang membantu seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Persis seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahala si orang tadi. Ya, nah, ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan bagi wanita yang sedang haid dan sebagainya agar tetap tidak kalah mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang pada umumnya. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum. Masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga Ustaz, keluarga, dan umat muslim lainnya mendapat keberkahan dari Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah seorang istri yang sholat tarawih sendirian karena memperbolehkan suaminya sholat tarawih di masjid tetap mendapat pahala semalam suntuk? Dan apakah istri yang iktikaf di rumah mendapatkan pahala juga? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik. Seorang wanita ini memang afdolnya sholat di rumah. Ya, jadi bagi wanita itu memang afdolnya sholat di rumah. Mau dia sholat wajib, mau dia sholat sunnah, mau dia sholat taraweh, kecuali sholat id, ya, sholat id harus keluar, disuruh keluar. Ya. Jadi memang yang paling afdol di rumah, Bu. Ya. Kecuali kalau dengan sholat di rumah dia males-malesan. Ya. Kalau di masjid, Masya Allah, bisa sempurna 11 atau 23. Kalau di rumah, ya sholat 1 atau 3 rakaat, ya ini mending ke masjid, kan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada bedanya, di masjid yo 11, di rumah yo 11. Ya ini jelas lebih afdol di rumah. Bahkan di masjid berjamaah dengan di rumah sholat sendirian, ini lebih afdol bagi seorang wanita sholat di rumah. Ya, jadi intinya seperti itu. Ketika semangatnya di rumah dengan di masjid ini sama, secara rakaat sama, secara kekhusyuan juga sama, maka jelas di rumah lebih afdol. Ya, kecuali tadi ada faktor-faktor lain yang menjadikan di masjid menjadi lebih afdol. Yang kedua, kalau wanita iktikaf di rumah, apakah bisa tetap dapat pahala iktikaf? Maka jawabannya, sebagaimana sudah saya jelaskan, syarat iktikaf itu harus di masjid. Ya. Kalaupun memang belum mampu iktikaf di masjid, ya, atau minta izin kepada suaminya, minta izin ikut sholat maghrib atau apa di masjid, diniatkan iktikaf. Ya. Tapi kalaupun memang belum mampu, ya, karena mungkin jaga anak-anak yang masih kecil dan sebagainya, ya diniatkan saja seperti tadi, ya Allah, aslinya aku pengen iktikaf di masjid, ya. Tapi karena sekarang ya kebetulan aku lagi punya anak-anak yang masih kecil, kebetulan mereka tidak bisa jauh dari ibunya, tidak bisa ditinggal karena hal ini, sehingga aku pun tidak bisa iktikaf. Insya Allah tetap dapat pahalanya. Ya. Nah, jadi ini pentingnya niat, ini pentingnya tekad para jemaah. Ya. Dan ketika seseorang berkhidmat kepada suaminya, membantu suaminya biar suaminya bisa iktikaf, bisa sholat tarawih di masjid, ini insya Allah tidak kalah pahalanya seperti yang didapat oleh suaminya. Tadi sudah kita sebutkan, barang siapa yang membantu
suaminya, barang siapa yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, niscaya dia juga akan dapat kebaikan seperti yang didapatkan oleh orang tersebut. Ya. Dan salah satu dalil, ini berkaitan dengan iktikaf, kenapa kok harus di masjid? Salah satu dalil yang menunjukkan iktikaf harus di masjid, yaitu para ummahatul mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu iktikafnya di masjid. Ya. Padahal kita tahu antara rumah mereka sama masjid itu nempel sebenarnya. Ya, jadi kamar-kamarnya istri Nabi SAW dengan Masjid Nabawi itu dekat banget, nempel. Ya. Tapi saking pahamnya mereka yang namanya iktikaf harus di masjid, mereka meninggalkan rumah mereka dan beriktikaf di masjid. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum. Ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz mungkin terakhir. Bismillah izin bertanya, kenapa banyak muslim yang memilih untuk tidak ikut sholat taraweh full plus witir dengan imam, tetapi melakukan witirnya di akhir setelah qiyamul lail? Apakah ada keutamaan lebih di sana? Bukankah ada dalil yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat tarawih bareng imam hingga witir, maka baginya pahala sholat semalam suntuk? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Iya, jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah kita ikut sholat taraweh sampai selesai, ya, sampai imam selesai dari sholatnya. Ya. Waduh Ustadz, saya pengen witirnya di belakang ketika qiyamul lail. Boleh, ya. Dan itu tidak menghalangi kita ikut sholat yang pertama sampai selesai. Ya. Gimana caranya? Ini kan kebanyakan yang melakukan hal seperti tadi itu karena tidak tahu solusinya. Ya, waduh, imamnya sholat witir, padahal aku nanti mau bangun sholat witir entaran, kan gitu. Ya, dia tidak tahu solusinya, makanya udahlah, mending nggak usah sholat witir. Padahal ada solusinya para jamaah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, yaitu dengan ketika imam berniat sholat witir, kita niatkan itu adalah sholat taraweh. Kita niatkan itu sholat malam. Dan boleh, menurut pendapat yang lebih sahih, wallahu a'lam, perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak masalah. Ya, contohnya kayak imamnya sholat asar, kita kebetulan musafir, kita niat sholat duhur, boleh. Ya, begitu pula di sini, imamnya niat sholat witir, kita niatkan sholat taraweh, lanjut yang tadi. Ya. Dan nanti ketika imam duduk di rakaat ketiga atau salam di rakaat ketiga, entah itu satu rakaat karena mungkin salamnya 2 kali atau langsung 3 digabung, maka kita setelah itu bangkit untuk lanjut ke rakaat yang keempat. Ya, jadi tetap ikut tasyahud. Ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita bangkit, Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Ya, jadi terhitung sholat kita full semuanya sholat taraweh di awal malam. Barulah nanti ketika sholat di akhir malam kita bisa lakukan sholat witir. Atau sebaliknya, dibalik juga boleh. Ya, mungkin dia belum pasti nanti malam bangun atau tidak, khawatirnya ketiduran malah nggak sholat witir, akhirnya sholat witirnya taruh di depan. Ya. Nanti ketika ikut, kalau ternyata dia bangun, alhamdulillah, dia ikut qiyamul lail di akhir malam, lakukan seperti solusi yang tadi saya sampaikan. Ketika imamnya sholat witir, dia tambah 1 rakaat lagi dalam rangka menggenapkan sholatnya. Karena yang namanya sholat witir ini tidak boleh lebih dari 1 kali. Ya, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Memang yang afdol witir itu diletakkan paling akhir, itu yang afdol memang. Tapi daripada kita khawatirnya ketiduran, ya, khawatirnya kecapean dan sebagainya, maka boleh-boleh saja witirnya taruh di depan, nanti terakhir tinggal di kasih jalan keluar seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan, tadi ternyata ada 1 jamaah yang angkat tangan untuk bertanya secara langsung Ustaz. Jazakallah khair, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ketika seseorang yang masih bekerja ya Ustadz ya, di 10 terakhir itu, maksudnya pagi-paginya, siangnya masih bekerja, bolehkah supaya untuk menjaga kesehatan tubuhnya atau mungkin biar fresh gitu Ustadz saat itikaf, jadi dia membuat program
setelah sholat Isya istirahat, setelah 2 rakaat ba'da Isya dia istirahat mungkin sampai jam 12 atau jam 1 malam. Kemudian jam 1 malam dia melanjutkan dengan qiyamul lail, lanjut iktikaf sampai subuh. Apakah itu afdal, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fiik, Ustadz. Ya, ini jadi ikut sholat tarawih awalnya 2 rakaat gitu ya Bu ya, 2 rakaat saja ya. Ba'da bukan tarawih, Ustadz, cuman ini rawatib ba'da Isya aja, Oh, Ustadz. rawatib Habis ba'diyah itu ya. iya, ba'diyah, Ustadz. Oh ya. Iya, jadi ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya, dalam tingkatan sholat malam, ini adalah yang paling afdol, yang tingkatan yang ketiga. Ya. Jadi yang paling afdol itu memang ikut di awal dan di akhir. Ya. Tingkatan yang selanjutnya adalah yang ikut di akhir malam. Ya. Kenapa lebih afdol? Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya sholat di akhir malam ini adalah lebih afdol. Sholat sunnah, sholat malam di akhir malam ini lebih afdol. Dan juga itu bertepatan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla, yang mana konsekuensinya doa-doa akan lebih didengar, ya. Kemudian istighfar akan lebih dikabulkan, permintaan-permintaan akan lebih dimustajabahi. Ya. Jadi seperti itu bukan hanya nggak apa-apa, malah afdolnya seperti itu. Ya. Jadi sholat malam yang dilakukan di awal malam ini dalam rangka memberikan keringanan. Ya. Rata-rata jamaah itu berat untuk sholat di akhir malam. Makanya enggak apa-apa. Meskipun 10 malam terakhir tetap diadakan yang namanya sholatu at-tarawih. Nanti yang mau bangun di jam 1 atau jam 2 silahkan ya. Jadi seperti itu termasuk yang afdol. Wallahu a'lam. Afwan, Ustaz, menambahkan sedikit, Ustaz. Bolehkah kita mengambil hadis Aisyah, Ustaz, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, Ustaz? Jadi kalau seandainya kita mengambil itu, jadi ba'da Isya sholat rawatib ba'diyah 2 rakaat, kemudian istirahat, kemudian lanjut 11 rakaat ketika kita bangun sekalian iktikaf gitu, Ustaz. Jadi apakah itu afdol kalau kita mengambil hadis itu saja, Ustaz? Baik. Ya. Jadi memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah sholat lebih dari 11 ya. Dalam riwayat lain disebutkan 13 ya. Wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, yang dimaksud dengan tidak lebih dari 11 ini adalah sholat witir. Ya. Jadi kalau sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Ya. Adapun sholat malam, sholat tarawih, sholat qiyamul lail secara umum, maka menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama, ini tidak ada batasan rakaatnya. Sebagaimana keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Ya, Nabi tidak mengatakan 2-2-2 terus sampai 11 loh ya, jangan lebih, tidak. Ya, Nabi mutlak mengatakan sholat malam itu kerjakan 2-2. Apabila salah seorang di antara kalian takut akan masuk subuh, maka hendaknya dia lakukan sholat witir. Ya, maka menurut jumhur ulama dalam hal ini tidak ada batasan rakaat dalam sholat witir. Bahkan kalau kita lihat riwayat yang ada di zaman para sahabat, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sholat tarawih ada yang 20 rakaat tambah 3 witir. Ya. Kenapa? Karena sholat tarawih yang 11 rakaat di zaman dahulu ini terkenal dengan bacaannya panjang-panjang. Ya. Kemudian Umar bin Khattab lihat ini sudah orang zaman sekarang beda sama zamannya Nabi SAW. Ya. Orang zaman sekarang dibacain yang panjang-panjang berat. Ya. Maka beliau melakukan sebuah inisiatif. Ya. Ini termasuk sunnahnya sahabat, sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadikan 20 rakaat plus 3 witir. Ya. Dengan perbedaannya adalah bacaannya dipendekkan. Ya. Jadi 2-3, tapi bacaannya tidak sepanjang yang 11. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah 11, pendek-pendek lagi. Ya. Allah musta'an ya. Nah, jadi sudah ada sejak zaman sahabat. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi, di zaman tabi'in itu ada yang tarawih sampai 30 rakaat. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya pendapat yang mengatakan sholat tarawih ini tidak ada batasnya, sholat qiyamul lail ini tidak ada batasnya, pendapat yang cukup kuat. Ya. Jadi mau berapapun rakaat kita mau ambil yang 11, kita mau ambil yang 23, pilihlah ibadah. Ini kaidah para jamaah ya, pelajaran untuk semua. Pilihlah sebuah ibadah yang bisa menenangkan hati kita. Pilihlah sebuah ibadah yang kalau kita lakukan kita merasa keimanan kita naik. Ya.
Dan setiap orang tentu berbeda-beda. Ada orang yang semakin banyak rakaatnya, dia semakin merasa lezat dalam sholatnya. Ada yang sebaliknya, kalau kebanyakan apa? Capek. Ya, jadi pilihlah ibadah yang mana kira-kira keimanan kita terasa semakin meningkat. Pilihlah ibadah yang mana kira-kira kita bisa konsisten. Percuma rakaatnya banyak, tapi besok enggak sholat lagi. Ya, nah, jadi itu berkaitan dengan pembahasannya. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban antum. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Jazakallah khairan atas jawaban-jawaban antum yang sudah disampaikan. Mungkin terakhir bisa diberi kalimat-kalimat penutup Ustadz untuk mengakhiri kajian hari ini. Baik, sebagai penutup dari kajian ini, para jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita mengingat bahwasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah gambaran bagaimana keadaan kita setelah Ramadan. Ya. 10 hari terakhir ini adalah gambaran bagaimana keistiqomahan kita setelah Ramadan. Kalau kita berhasil menyelesaikan 10 ini dengan baik, insya Allah bulan-bulan yang lainnya, kehidupan kita setelahnya kurang lebih mirip-mirip dengan keadaan kita 10 hari terakhir ini. Ya, kita sepakatlah, semangatnya mungkin tidak sama. Ya, kita sepakat semangat di luar Ramadan itu nggak sama ketika saat Ramadan, tapi minimal nggak jauh beda. Ya, minimal apa? Tidak sampai keluar koridor para jemaah. Maka marilah kita bersemangat untuk istiqomah, ya, untuk memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir ini, semangat untuk meninggalkan maksiat karena ini adalah momen terbaik untuk memperbaiki diri kita, ya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dengan berakhirnya Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni dan semoga kita diberi nikmat kembali bisa merasakan Ramadan yang akan datang. Dan di sini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semua. Amin, amin. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz sekali lagi atas ilmu antum, atas pemaparan materi antum dan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Jazakumullah khairan jemaah sekalian yang sudah hadir. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi bekal untuk kita dalam memaksimalkan malam-malam terakhir kita. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan lagi di kesempatan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ustaz. Amin.